Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, kemudahan dari Allah, kemurahan dari Allah, kita bisa laksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan puasa, dengan bangun malam, dengan sholat taraweh. Dan saat ini pun kita menambah ilmu di bulan Ramadan. Semoga ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang manfaat. Di hari ke-7 ini mari kita membahas tentang tawakal. Ya, catatan kami adalah tentang tawakal. Tawakal itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hilanglah keluh kesah, hilang ketidakpuasan kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Dan dengan bertawakal kita semakin nyaman, was-was hilang, karena kita serahkan kepada siapa? Kita menyerahkan urusan kita kepada Zat yang Maha Kuasa. Tapi ingat, kaidah tawakal itu setelah berusaha. Jangan orang tawakal saja, tapi usaha harus dibarengi dengan tawakal tersebut. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang ke masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat oleh Rasulullah, ontanya dibiarkan begitu saja. Lalu Nabi bertanya, kenapa tidak kau ikat itu onta? Ia menjawab dengan bahasa tawakal, ya Rasulullah, kami tawakal insyaallah. Kalau sudah Allah jaga, nggak bakal hilang. Ditegur oleh Rasulullah, iqil fatawakkal. Ikat dulu, baru bertawakal. Begitu juga dalam segala usaha kita. Harus kita lakukan dua hal. Yang satu, menghadap kepada Allah. Satu, menghadap kepada Allah. Ini separuh perjalanan kita, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita berusaha secara lahir. Menuntut ilmu pun demikian. Nggak ada orang saya puasa pengen bisa menghafal Al-Quran langsung dengan puasa. Nggak ada itu semuanya. Harus usaha lahir, memohon kepada Allah, berpuasa, beribadah, dan seterusnya, sambil berusaha menghafal dan menghafal. Urusan rezeki pun demikian. Begitu sebaliknya, nggak benar kalau orang hanya berusaha saja tapi lupa kepada Allah. Dan inilah kekeroposan iman kita. Sering kita melakukan satu pekerjaan mengandalkan akal dan kekuatan kita, lalu lupa kepada Allah. Kita bekerja mengandalkan kecerdasan kita dalam hitung-hitungan ekonomi. Lupa di sana ada Allah. Lupa bahwasanya kita punya Tuhan Allah yang bisa memudahkan segala urusan sekaligus mempersulit segala urusan. Contoh saja, seorang ibu yang anaknya sakit, ia akan pergi ke rumah sakit dengan segera, karena dia cinta kepada anaknya. Tidak ingin anaknya terus berlarut-larut dan merasa sakit, sehingga pergi ke dokter. Dan itu pekerjaan cerdas. Jangan dibiarkan begitu saja sakit, akan tapi diobati. Akan tapi kita ingin tahu siapa di antara ibu-ibu sebelum membawa anaknya pergi ke rumah sakit, lalu melakukan sholat, mengambil air wudhu, melakukan sholat 2 rakaat, namanya sholat hajat, semoga hajatnya dikabul, yaitu hajatnya demi kesembuhan sang anak. Siapa? Yang ada adalah kita sering lupa kepada Allah. Yang kita ingin adalah dokter spesialis yang bisa mengobati anak saya. Padahal semuanya juga dari Allah. Artinya tinggal kita tambah ingat kepada Allah. Ini tawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kutub ekstrim. Berusaha tanpa menyerahkan kepada Allah. Menyerahkan kepada Allah tanpa usaha. Tidak benar. Sama orang bekerja. Hendaknya jangan Anda melakukan satu pekerjaan kecuali Anda sudah memulai dengan usaha, lalu Anda serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Ustadz Imam Nawawi mengingatkan, hai Ustadz, Anda mengajak umat berceramah, akan tapi sudahkah tadi malam kau serahkan urusan ini kepada Allah? Atau hanya kita mengandalkan kecerdasan atau kalau kefasihan lidah, sehingga yang dipikirkan adalah hanya bagaimana aku menyusun materi yang bagus sehingga orang nanti mengagumiku. Selesai sampai di situ. Naudzubillah. Memang kita perlu
upaya bagaimana suara saya didengar oleh mereka, kalimat yang saya susun, materi yang saya berikan. Tapi lebih dari itu apa? Menyerahkan kepada Allah. Sehingga Imam Nawawi mengatakan, sebelum engkau mengajar umat, santri, maka ketahuilah, jangan kau tinggalkan sholat 2 rakaat. Jika itu masjid, maka sholatlah tahiyatul masjid, sekaligus sholat memohon, semoga Allah, sholat, di setelah sholat memohon, semoga Allah memberikan bimbingan, petunjuk, hati yang terbuka kepada murid. Atau di tengah malam kita bertahajud, melakukan mohon kepada Allah. Akan tapi jika ini tidak pernah kita lakukan, itulah sombong, tidak menyerahkan kepada Allah. Mentang-mentang dia ustadz hebat, lesannya fasih, cerdas, mempengaruhi orang dengan gampang, sehingga dia mengajak umat tidak ingat kepada Allah. Susah. Berarti yang keropos adalah iman. Maka perlu digabungkan dengan usaha lahir, usaha batin. Usaha batin namanya tawakal, usaha lahir usaha. Dan tawakal itulah ruh daripada usaha yang sesungguhnya. Karena menyandarkan semuanya kepada Allah. Sehingga orang yang mencari rizki dengan tawakal kepada Allah, ia berusaha lalu menyerahkan kepada Allah. Lihat, buahnya di saat menjadi orang kaya, dia ingat ini dari Allah. Mudah baginya untuk memenuhi panggilan Allah, bayar zakat, dan menyantuni fakir miskin. Karena apa? Dia berangkat dengan Allah. Sehingga betul, waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Berusaha tawakal kepada Allah, maka Allah yang mengurusi dia. Di saat menjadi orang kaya pun masih orang kaya yang diayomi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari obat untuk sehat, serahkan kepada Allah, usaha ke dokter, maka setelah sehat pun akan dijaga oleh Allah. Huwa hasbuh. Allah yang akan mengurusinya. Allah akan menjaminnya, Allah akan memberesinya. Ini penting yang perlu kita hadirkan di dalam upaya kita. Ini bab tawakal. Dan banyak orang urusan tawakal ini adalah pincang tadi. Tawakal toh nggak mau usaha. Usaha saja lupa, dan itu juga yang paling banyak. Rajin berusaha tapi tidak pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gabungkan 2 hal. Tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala terus dalam segala upaya dan usaha kita. Kita serahkan kepada Allah. Allah yang berikan kekuatan kepada kita. Allah yang berikan keinginan kepada kita. Allah yang memilihkan untuk kita. Kita serahkan kepada Allah sambil kita berusaha dengan benar, maka kita akan sampai kepada tujuan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan dunia kita mendapatkan ridha Allah, dengan ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.